Pertanyaan dari ibu-ibu PDP, saya mengucapkan selamat ya, sudah lulus, semoga amanah, semangat dalam belajar. Amin. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana Mengidentifikasi persoalan tentang dilema etika. Tentang dilema. Oke, baik ya. Kalau mengidentifikasi itu ya, kalau kita lihat secara bahasa buku itu banyak ya dari narasumber ya, tetapi berdasarkan pengalaman saya aja ya, berdasarkan pengalaman saya menjadi kepala sekolah ya, untuk mengidentifikasi dilema etika guru. Pertama sekali kita sebagai pemimpin tentunya mengingatkan ada yang dipimpin. Nah, kalau untuk guru kan mengingatkan tupoksinya. Kemudian untuk non guru, tenaga kependidikan, guru-guru ya, tentang tupoksi. Nah, ini kita bisa meminimalisir apa ya? Meminimalisir. Iya, balik tentang tentang kejadian-kejadian yang berkaitan dengan etika. Kalau sudah berkaitan dengan norma, seorang pemimpin itu ibaratnya nggak bisa mengabaikan. Harus menyelesaikan sesegera mungkin. Harus menyelesaikan sesegera mungkin karena beban menjadi guru itu luar biasa ya, luar biasa dilihat oleh masyarakat, dilihat oleh keluarga sekitarnya, bahwasanya guru itu memang jangan sampai bermasalah dengan etika, dengan norma. Jangan sampai ya. Oke. Pengambilan keputusan seorang pemimpin itu sebelum mengambil keputusan dia harus datang data, mencari data, setiap permasalahan, mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, dia akan berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa dipercaya sebagai tempat sharing pada orang-orang dipercaya. Nah, kemudian berdasarkan kolaborasi itu diambil keputusannya apa yang akan kita lakukan terhadap seseorang yang di dalam permasalahan etika ya. Itu jadi kita berkolaborasi, kemudian kita bisa memanggil yang bersangkutan ya. Jadi ini pertanyaannya ini berkaitan dengan yang pertama tadi ya. Bila yang pertama itu seorang pemimpin sudah maksimal melakukan, yaitu mudah-mudahan itu permasalahan etika itu akan tidak muncul ya, tetapi manusiawi pasti ada saja ya. Nah, di situ letak kepemimpinan seorang kepala sekolah. Tapi setelah lagi menunjukkan data ya, menunjukkan data sebanyak-banyaknya. Data ini boleh dari pengamatan kita sendiri, boleh dari orang yang kita percaya, atau pasti dari orang yang bersangkutan. Nah, dalam penyelesaian masalahnya ini, nah tentunya kita bisa duduk bersama ya. Kemudian kita musyawarah, kemudian setelah itu tentu kita akan membuat suatu yang kesimpulan ya, atau ajakan yang mengarah kepada penyelesaian masalah. Itu kalau prinsip saya
selagi saya bisa menyelesaikan itu nggak sampai ke jenjang berikutnya. Saya akan selesaikan di jenjang saya dulu, karena apa? Itu prinsip saya. Kalau setiap permasalahan kemudian saya langsung lapor ke atas, itu menandakan ketidakmampuan, ketidakmampuan saya sebagai pemimpin gitu ya. Jadi saya akan menyelesaikan. Nah, yang efektif yang selama ini, ya setiap sekolah pasti ada permasalahan ya. Yang selama ini yaitu yang pertama itu yang saya lakukan, saya kumpulkan data sebanyak-banyaknya dari orang-orang yang bisa saya anggap percaya, kemudian saya amatin. Setelah saya amatin, ya berikutnya saya panggil dengan teguran, dengan ajak berbicara dari hati ke hati. Itu tahap pertama. Tahap berikutnya kalau tidak ada perubahan, lakukan seperti itu lagi. Tahap berikutnya nggak ada perubahan, tentulah itu surat perintah, surat peringatan. Peringatan pertama. Biasanya kalau udah keluar SP itu persoalannya keliru. Enggak sampai SP3. Karena yang bersangkutan tahu yang namanya SP itu pasti di follow up oleh pemimpin. Gitu. Ya. Jadi yang paling efektif ya berarti diselesaikan dari ibu dulu ya gitu. Kalau bisa dari ibu sendiri tidak perlu sampai ke atas gitu. Lalu Karena yang jujur tidak banyak permasalahan yang sangat terpotong juga ya. Lebih kepada hal-hal yang tidak prinsip banget ya, tetapi itu tetap aja tantangan ya. Nah, tantangan yang pertama itu biasanya tadi saya sebutkan tadi pengumpulan data. Pengumpulan data itu kan dari orang-orang yang bisa saya ajak percaya. Tantangannya itu ketidakterus-terangan. Terus yang kedua ada rasa tidak enak. Yaitu rasa tidak enak itu tantangan. Itu. Terus yang ketiga yaitu harus ada di dalam hati pemimpin itu sebuah keberanian mengambil keputusan. Itu tantangan juga. Karena apa? Menyangkut rasa tidak enak dengan hal dengan yang bersangkutan. Nah, itu menurut saya itu tantangan ya. Tetapi selama ini dalam hal pengambilan keputusan dan harus saya lakukan, karena kalau tidak saya lakukan akan berlarut-larut. Kita bukan bicara pribadi seseorang itu, kita bicara institusi ya, sekolah. Bila ada satu aja yang bermasalah, itu ibaratnya sebuah sekolah, sebuah sistem pasti akan terganggu. Yang namanya sekolah kan terdiri dari sistem. Sistem itu kan satu sistem anggap ya rusak ya. Itu kalau tidak dibenerin itu akan berkaitan semuanya. Strategi saya ya selama ini kan, ibaratnya sebelum ada masalah kita lakukan pembinaan. Kalau sudah yakin kita melakukan pembinaan terus menerus, yang di sini ya di Makassar 13 kebiasaan saya adalah briefing setiap hari. Briefing setiap hari itu bukan briefing hal yang hari ini atau ucapan salam atau selamat pagi itu bukan. Briefing di sini saya selalu mengingatkan evaluasi apa yang terjadi sebelumnya hari sebelumnya, baik itu yang baik itu pun yang kurang. Itu yang saya lakukan. Kemudian saya punya kegiatan evaluasi Jumat evaluasi. Itu menurut saya itu sebuah strategi untuk mengingatkan diri bahwasanya tugas kita sebagai guru, kemudian hal yang harus kita capai, hal yang harusnya tidak terjadi ya, yang keluar dari jalur kita sebagai guru maupun yang non guru ya. Jadi insya Allah ya selama ini tidak ada masalah-masalah yang terlalu yang harus membuat saya harus membuat cakapnya harus selesai. Jadi karena saya sudah melakukan rutinitas seperti itu. Tapi kalaupun ada masalah pasti ya. Kalau kita sudah melakukan yakin dengan pembinaan rutin, ada permasalahan memang saya punya targetnya
Untuk masalah diselesaikan cepat. Nggak harus larut Bu ya. Tidak. Nggak perlu diagendakan gitu, besok lagi enggak ya Bu ya. Enggak. Ini harus Harus tunggu ya. 3 hari. Kalau 3 hari enggak. Mitra, Punya mitra ya. Harus punya sesuai dengan kapasitas yang masing-masing. Misalnya guru A kapasitasnya bermitra, kita berkolaborasi dalam bidang kesiswaan. Pasti Wakasek ya, wakil kesiswaan, wakil kurikulum, kemudian guru agama, bendahara, ya. Jadi setiap masing-masing guru ini dia punya kapasitasnya. Jadi untuk menghindari itu juga supaya iklim suasana di sekolah ini tidak ada terjadinya hal-hal ini kepala sekolah yang percaya hanya ibu ini terus. Jadi sesuai dengan kapasitas. Kalau permasalahan ini, nah ini nih yang cocok membantu saya. Kalau ada permasalahan masalah kesiswaan, guru ini yang cocok. Jadi semuanya saya libatkan sesuai dengan kapasitas yang masing-masing. Setiap sekolah, setiap guru dia merasa kalau ada masalah itu adalah bagian dari kita. Benar tanggung jawab juga gitu. Jadi kayak semuanya terlibat, kita punya tanggung jawab di sekolah ini, kita selesaikan bersama gitu. Jadi permasalahan pun juga selesai gitu ya Bu. Pernah sih sekilas gitu ya. Mungkin itu suatu tanda kutip, artinya dalam posisi kita sebagai pemimpin saat memutuskan itu dengan melihat kondisi yang ada di lingkungan, siapa yang kita hadapi gitu kan. Misalnya seperti saya di sini, guru itu ada yang senior, ada yang selevel mungkin usianya dengan saya, ada yang di bawah saya gitu kan. Nah tentunya saat mengambil keputusan kita melihat dari semua sisi itu. Kalau yang senior kita hadapi seperti apa, yang seusia dengan kita seperti apa, dan yang di bawah kita seperti apa. Jadi intinya kita mengambil suatu keputusan harus bijaksana, bukan dengan bijaksana tentunya tidak merugikan salah satu di antara rekan kerja kita gitu ya. Karena kalau salah satu dirugikan, efeknya bisa jadi mungkin akan ada yang provokator, nggak suka dengan pemimpin tersebut ya kan, atau bisa juga ya intinya jadi kesannya jadi menolak gitu kan. Menolaknya bisa dengan halus, bisa juga menolaknya dengan kasar langsung di depan forum dan segala macam gitu kan. Jadi ya beratnya di situ sebagai pemimpin, bijaksana itu amat berat. Termasuk untuk anak-anak sendiri, cara kita menghadapinya yaitu kembali tadi disinggung sesuai dengan kodrat atau kebutuhan anak ya. Antara misalnya kita bersikap terhadap anak kelas 1 kelas rendah dengan kelas tinggi tentunya akan beda gitu. Mungkin itu aja ya. Ya salah satunya dengan suara terbanyak. Ya, jadi kita jelaskan ke mereka sisi kelebihan kekurangan dari permasalahan tersebut. Ayo maunya seperti apa? Nah, saya selalu menantangkan gitu. Maunya seperti apa? Jadi jangan sampai kita memihak yang si A atau si B gitu kan. Dan saya juga sifatnya cuma mengarahkan, bukan terus langsung saya sebagai pemimpin harus seperti ini enggak. Selama saya jadi kepala sekolah, saya ikutin dulu arusnya maunya seperti apa, terus mereka memutuskan ya di forum itu mereka memutuskan ya udah baiknya seperti ini. Dan alhamdulillah di antara misalnya dua kubu yang saling berpendapat itu tidak saya harus pendapat saya harus begini, ini enggak, akhirnya ketemu jalan keluar biasanya gitu. Ya forum, terus di forum diskusi musyawarah, kemudian kita jabarkan permasalahannya seperti apa, ya kan, programnya seperti apa,
ya udah kita kumpulkan dulu pendapat dari masing-masing guru tersebut gitu, cari suara terbanyak. Iya seperti tadi, dan memang sifatnya harus secepat kilat kita ngambil keputusan. Kalau misalnya kita tunda ya jeda 2 jam 3 jam mungkin udah berubah lagi ya kan tindakan atau sikap yang dilakukan mereka gitu. Memang ibaratnya sampai malam pun namanya HP itu 24 jam kali ya. Jadi kalau misalnya ada info-info kedinasan itu kita saya baca dulu gitu kan segala macam, kira-kira sudah jelas baru di-share di grup apa yang harus dilakukan tuh harus cepat kilat gitu, sehingga ibaratnya dari hari ke hari itu benar-benar suatu keputusan yang berpihak kepada semua gitu, bukan berpihak pada saya pribadi gitu. Jadi kalau saya bahasanya salah ngambil keputusan atau lambat ngambil keputusan, banyak efek yang nggak bagus atau yang ibaratnya negatif buat mereka. Terus tantangannya itu yaitu kalau guru itu sendiri kan macam-macam ya. Ada yang cerdas, ada yang agak lambat pola pikirnya gitu, ada yang sedang, termasuk juga dari kepribadiannya juga ya kan. Ada yang sifatnya mendukung, ada yang sifatnya maunya semua gue lah bahasanya gitu kan. Jadi tantangannya kembali ke guru-guru itu sendiri. Cuman kita ambil sisi positifnya saja. Jadi kalau si A, si B, jadi kasarnya saat pemimpin itu, misalnya saya baru mutasi ke sini ya, seminggu 2 minggu saya masih meraba-raba si A, si B, si C gitu ya. Tapi selang sebulan sudah paham, oh si A ini seperti ini. Sama juga kayak guru ketika masuk ke kelas 30 siswa mungkin harus paham gitu ya dengan sifat masing-masing, mulai latar belakang segala macam. Tapi lewat pendekatan dan kebijaksanaan, akhirnya mereka luluh, dan yang tadinya mungkin kontra dengan saya, jadi bukannya nurut ya, jadi menghormati, siap menerima keputusan. Ya tentu ada target misalnya kan suka ada jeda tanggal ya, tanggal sekian harus selesai misalnya, berarti di tengah-tengah harus ya sebelumnya paling tidak seminggu sebelum dari yang deadline kita sudah programkan tanggal sekian harus selesai. Jadi kita berarti misalnya saya dengan bendahara, tanggal sekian sudah harus selesai laporan input RKAS-nya misalkan gitu ya. Jadi jangan sampai mentok di tanggal terakhir deadline baru selesai. Biasanya sekolahnya juga di bahasanya di obrak abrik juga nih, belum selesai gitu. Jadi saling bantu ya, kolaborasi. Nah itu dia tentunya adanya Wakasek. Jadi Wakasek itu sangat membantu untuk mengambil keputusan, termasuk untuk menyampaikan juga kepada rekan-rekan gitu kan. Di sini kan alhamdulillah Wakasek ada 2 ya. Jadi yang saya gunakan Wakasek tersebut untuk membantu tugas sehari-hari saya. Jadi istilahnya jangan sampai salah mengambil keputusan. Kalau salah fatal akibatnya. Untuk apapun, untuk program sekolah, hubungannya dengan guru-guru, dengan orang tua, dengan siswa, kalau salah itu fatal. Makanya kalau kepala sekolah tuh kayak bukannya diam dia sebenarnya mikir benar gitu. Dan memang sudah pasti butuh masukan ya Bu ya, iya, dari guru, betul sekali. dari Wakasek terutama sebagai Jadi Wakasek itu sangat membantu sekali.